Saya Arina. Dan saya Venezia. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu kewirausahaan di era digital. Jadi tonton terus video ini ya. So, let's get started. Kewirausahaan di era digital telah mengalami transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan teknologi yang pesat, konektivitas global, dan perubahan pola konsumen telah membuka pintu bagi peluang-peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bisnis-bisnis kecil dan startup memiliki akses lebih mudah ke pasar global, sumber daya digital yang tak terbatas, dan alat-alat inovatif yang memungkinkan mereka untuk bersaing dalam skala yang sama dengan perusahaan besar. Dalam konteks ini, kewirausahaan di era digital menjadi semakin menarik dan relevan, memungkinkan para pengusaha untuk menciptakan solusi-solusi kreatif, menggagas model bisnis baru, dan meraih kesuksesan dalam dunia bisnis yang semakin terhubung dan terdigitalisasi. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi bagaimana era digital telah mengubah lanskap kewirausahaan dan mengapa adaptasi terhadap perubahan ini menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis yang terus berkembang ini. Kewirausahaan di era digital fenomena yang telah merevolusi cara kita memahami dan mendekati bisnis. Era digital, yang ditandai oleh kemajuan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awan, telah membuka pintu kepada para pengusaha untuk mengeksplorasi peluang bisnis yang lebih luas dan menciptakan inovasi yang mendalam. Dalam lanskap bisnis yang semakin terkoneksi ini, kewirausahaan di era digital menjadi semakin penting dan menarik. Pertama-tama, kemajuan teknologi memungkinkan pengusaha untuk merintis jalan baru dalam menciptakan model bisnis yang unik. Ini mencakup bisnis berbasis platform, layanan berlangganan, dan berbagai bentuk bisnis daring yang tidak mungkin ada sebelumnya. Di samping itu, akses yang lebih mudah ke data dan analisis yang canggih memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan responsif terhadap pasar yang berubah dengan cepat. Selain itu, era digital telah menghapus batasan geografis dalam bisnis. Pengusaha dapat menjalankan operasi mereka secara global dengan lebih mudah, mencapai pasar yang lebih luas, dan berkolaborasi dengan mitra di seluruh dunia. Koneksi digital juga memungkinkan pelanggan untuk terhubung dengan produk dan layanan dengan lebih cepat dan mudah, membuka peluang baru untuk membangun merek dan menciptakan pengalaman pelanggan yang menarik. Namun, di tengah transformasi digital ini, juga ada tantangan baru seperti keamanan siber, privasi data, dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, kewirausahaan di era digital bukan hanya tentang menciptakan peluang, tetapi juga tentang mengelola risiko dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang kewirausahaan di era digital menjadi semakin penting, baik bagi individu yang ingin memulai bisnis mereka sendiri maupun bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif dalam dunia bisnis yang terus berubah ini. Startup berbasis teknologi. Startup berbasis teknologi adalah perusahaan baru yang mengejar inovasi teknologi sebagai inti dari model bisnis mereka. Mereka berfokus pada pengembangan solusi-solusi baru atau perbaikan yang mengandalkan teknologi untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Biasanya, startup berbasis teknologi didirikan oleh pengusaha yang memiliki visi untuk mengganggu pasar yang ada atau menciptakan pasar baru dengan bantuan teknologi yang canggih. Salah satu ciri khas dari startup berbasis teknologi adalah kemampuan mereka untuk beroperasi dengan cepat dan fleksibel. Mereka sering menggunakan model bisnis yang scalable, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan cepat ketika mereka berhasil menarik investasi atau memperoleh pengguna. Startup ini juga sering mengejar pendanaan dari investor modal ventura atau modal risiko untuk mendukung pengembangan produk dan ekspansi. Keberhasilan startup berbasis teknologi seringkali bergantung pada inovasi produk atau layanan yang mereka tawarkan dan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi peluang pasar yang berkembang. Meskipun banyak startup yang gagal, beberapa di antaranya dapat mengubah industri dan menciptakan perubahan besar dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, atau melakukan banyak hal lainnya dalam kehidupan sehari-hari.
Startup berbasis teknologi telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam dunia bisnis dan teknologi, dan mereka terus menjadi pusat perhatian dalam ekosistem bisnis global. Startup berbasis teknologi, dalam esensinya, adalah perusahaan baru yang memiliki fokus utama pada penggunaan teknologi untuk menciptakan solusi atau layanan yang inovatif. Yang membedakan startup berbasis teknologi dari bisnis konvensional adalah bahwa mereka tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat, tetapi juga sebagai inti dari model bisnis mereka. Mereka sering berupaya untuk menghadirkan perubahan signifikan dalam industri atau pasar yang mereka masuki dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Keberhasilan startup berbasis teknologi sering terkait erat dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan tumbuh dengan cepat. Mereka cenderung mengikuti pendekatan berbasis skala, yang berarti mereka berusaha untuk memperoleh sebanyak mungkin pengguna atau pelanggan dalam waktu singkat. Hal ini dapat didukung oleh pendanaan dari investor modal ventura atau modal risiko yang melihat potensi pertumbuhan besar dalam bisnis teknologi. Penting untuk diingat bahwa sebagian besar startup berbasis teknologi memiliki risiko yang tinggi, dan tidak semua dari mereka berhasil mencapai kesuksesan besar. Namun, ketika berhasil, mereka dapat menciptakan perubahan besar dalam industri, menciptakan lapangan kerja baru, dan memimpin inovasi dalam teknologi. Dalam era digital saat ini, startup berbasis teknologi telah menjadi motor utama dalam mendorong inovasi teknologi dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dalam era digital saat ini, peran startup berbasis teknologi sangat sentral dalam menggerakkan inovasi teknologi dan mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Startup ini berfungsi sebagai motor utama yang mengemban misi untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan menghadirkan solusi-solusi canggih yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sehari-hari. Mereka sering berani mengambil risiko untuk mengganggu pasar yang ada atau menciptakan pasar baru yang belum terpenuhi. Dalam ekosistem bisnis yang semakin terhubung dan terdigitalisasi, startup berbasis teknologi memanfaatkan teknologi sebagai fondasi utama model bisnis mereka. Mereka berfokus pada penggunaan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, analisis data canggih, dan komputasi awan untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat mengatasi masalah dan kebutuhan yang ada. Keberhasilan startup berbasis teknologi sering ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan eksponensial, serta kemampuan mereka untuk menarik perhatian investor dan pemodal risiko. Dengan dukungan keuangan yang memadai, mereka dapat mengembangkan produk atau layanan mereka dengan lebih cepat dan mencapai pengguna atau pelanggan dalam jumlah besar. Hasilnya, mereka dapat menciptakan perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, atau bahkan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, startup berbasis teknologi tidak hanya menghadirkan inovasi yang mendalam, tetapi juga menjadi pionir dalam mengubah paradigma bisnis dan gaya hidup kita dalam era digital yang terus berkembang ini. Mereka adalah agen perubahan yang berperan penting dalam membentuk masa depan teknologi dan mendorong kemajuan masyarakat global. Pemasaran online dan e-commerce. Pemasaran online dan e-commerce adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis saat ini. Pemasaran online mencakup semua upaya promosi dan iklan yang dilakukan melalui internet untuk mencapai audiens yang lebih luas secara digital. Ini mencakup berbagai strategi seperti periklanan online, media sosial, email marketing, dan optimasi mesin pencari (SEO) untuk meningkatkan visibilitas dan mencapai pelanggan potensial di seluruh dunia. Di sisi lain, e-commerce, singkatan dari electronic commerce, adalah platform bisnis yang memungkinkan pembelian dan penjualan produk atau layanan secara daring melalui internet. Ini telah mengubah cara kita berbelanja dan berbisnis, dengan pelanggan dapat membeli barang atau layanan tanpa harus pergi ke toko fisik. E-commerce mencakup berbagai model bisnis, seperti toko online, pasar daring, dan platform pembayaran digital, yang semuanya dirancang untuk memfasilitasi transaksi online yang mudah dan aman. Pemasaran online dan e-commerce saling melengkapi satu sama lain. Melalui pemasaran online yang efektif, bisnis dapat mengarahkan lalu lintas ke situs web atau platform e-commerce mereka, menarik pelanggan potensial, dan meningkatkan penjualan.
Sementara itu, e-commerce memberikan sarana bagi bisnis untuk menjual produk dan layanan mereka secara efisien kepada pelanggan di seluruh dunia, membuka potensi pertumbuhan yang tak terbatas dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Kedua konsep ini telah mengubah cara bisnis beroperasi dan cara konsumen berbelanja, membentuk dunia bisnis digital yang semakin dinamis dan kompetitif. Dalam era digital ini, pemasaran online dan e-commerce menjadi inti dari strategi bisnis yang sukses, membantu perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih besar, meningkatkan penjualan, dan memperkuat kehadiran mereka di pasar global. Pemasaran online adalah praktik mempromosikan produk atau layanan melalui berbagai saluran dan platform online seperti mesin pencari, media sosial, email, dan situs web. Ini melibatkan penggunaan teknik-teknik seperti optimasi mesin pencari, SEO, periklanan berbayar, seperti iklan Google AdWords, dan kampanye media sosial untuk menjangkau audiens yang relevan secara online. Pemasaran online memungkinkan bisnis untuk membangun kehadiran mereka di dunia maya, meningkatkan kesadaran merek, dan menarik pelanggan potensial. Sementara itu, e-commerce adalah bentuk bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini mencakup semua proses pembelian dan penjualan produk atau layanan secara online, termasuk penelusuran produk, pemilihan barang, pembayaran, dan pengiriman. Bisnis e-commerce dapat berupa toko daring yang mengoperasikan situs web untuk menjual produk mereka, pasar daring yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, atau platform pembayaran digital yang memungkinkan pembelian online. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa pemasaran online adalah tentang cara bisnis mempromosikan diri mereka sendiri dan menjangkau audiens online, sementara e-commerce adalah tentang cara bisnis menjual produk atau layanan mereka melalui platform online. Namun, keduanya sering saling terkait, karena strategi pemasaran online yang efektif dapat membantu mendorong lalu lintas ke platform e-commerce, yang pada gilirannya meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Dalam era digital ini, keduanya menjadi elemen kunci dalam upaya bisnis untuk sukses dalam dunia online yang kompetitif. Keamanan siber dalam bisnis. Keamanan siber atau keamanan cyber dalam bisnis adalah aspek yang krusial dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem komputer perusahaan. Ini mencakup langkah-langkah dan praktik-praktik yang dirancang untuk melindungi perusahaan dari berbagai ancaman siber, termasuk serangan malware, peretasan, pencurian data, dan serangan siber lainnya. Keamanan siber bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman siber dengan efektif untuk menjaga operasi bisnis tetap berjalan lancar. Keamanan siber mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan jaringan komputer, pemantauan dan deteksi ancaman siber, manajemen identitas dan akses, enkripsi data, dan pelatihan keamanan untuk karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu mematuhi peraturan dan standar keamanan yang relevan sesuai dengan industri dan wilayah operasional mereka. Tingkat keamanan siber yang baik tidak hanya melindungi data perusahaan dan sistem komputer dari kerusakan atau pencurian, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Kejadian pelanggaran data atau serangan siber dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, bisnis harus menganggap keamanan siber sebagai prioritas yang tinggi dan terus-menerus meningkatkan pertahanan mereka untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang di dunia digital yang kompleks. Keamanan siber dalam bisnis adalah upaya perlindungan terhadap sistem, jaringan, dan data digital perusahaan dari berbagai jenis ancaman siber, termasuk peretasan, malware, phishing, dan serangan siber lainnya. Ini mencakup praktik keamanan seperti enkripsi data, pemantauan jaringan yang ketat, manajemen hak akses, dan pelatihan karyawan dalam mengidentifikasi dan menghindari potensi ancaman siber. Selain menjaga integritas data dan sistem, keamanan siber juga melibatkan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang sensitif dan menjaga ketersediaan sistem. Kerusakan atau penyalahgunaan data atau sistem dapat mengganggu operasi bisnis, mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan, dan berdampak pada reputasi perusahaan.
Keamanan siber juga penting untuk mematuhi peraturan dan standar keamanan yang mungkin berlaku untuk industri tertentu, seperti GDPR untuk privasi data di Uni Eropa atau HIPAA untuk informasi kesehatan di Amerika Serikat. Melalui investasi dalam keamanan siber yang kokoh, perusahaan dapat mengurangi risiko ancaman siber, menjaga kontinuitas bisnis, dan menjaga kepercayaan pelanggan dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan terdigitalisasi. Keamanan siber dalam konteks bisnis mengacu pada serangkaian langkah dan strategi yang diterapkan untuk melindungi aset digital perusahaan dari ancaman siber yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu operasi mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap data sensitif, informasi pelanggan, sistem komputer, dan jaringan perusahaan dari serangan siber seperti peretasan, serangan malware, serangan phishing, atau serangan siber lainnya. Keamanan siber juga melibatkan manajemen risiko, identifikasi dan pengendalian potensi titik lemah dalam infrastruktur teknologi perusahaan, serta penanganan insiden keamanan jika terjadi pelanggaran keamanan atau serangan. Hal ini dapat mencakup pemulihan sistem, investigasi insiden, dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan. Dalam bisnis modern yang semakin mengandalkan teknologi digital, keamanan siber telah menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga kontinuitas operasi, melindungi reputasi perusahaan, dan memenuhi kewajiban peraturan dan privasi data. Untuk itu, perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi keamanan siber, pelatihan karyawan, serta perencanaan keamanan yang komprehensif untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang di era digital ini. Dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di era digital ini, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan holistik terhadap keamanan siber. Salah satu elemen penting dalam strategi keamanan siber adalah pelatihan karyawan. Karyawan adalah aset berharga dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman siber potensial. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap praktik keamanan, mengajarkan mereka cara mengidentifikasi tanda-tanda serangan, dan melibatkan mereka dalam menjaga keamanan data dan sistem perusahaan. Selain pelatihan karyawan, perencanaan keamanan yang komprehensif juga menjadi kunci. Ini mencakup penyusunan kebijakan keamanan yang jelas, pemantauan aktif terhadap jaringan dan sistem, serta penanganan insiden yang efisien jika terjadi pelanggaran keamanan. Perusahaan juga perlu berinvestasi dalam teknologi keamanan siber terbaru, seperti perangkat lunak pemantauan yang canggih, firewall yang kuat, dan perangkat keamanan jaringan, untuk menjaga keamanan infrastruktur mereka. Dengan melibatkan semua elemen ini dalam strategi keamanan siber mereka, perusahaan dapat menghadapi ancaman siber dengan lebih percaya diri dan mengurangi risiko insiden keamanan yang merugikan. Ini tidak hanya melindungi aset perusahaan, tetapi juga mempertahankan kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan terdigitalisasi. Mempertahankan relevansi dalam era digital. Mempertahankan relevansi dalam era digital adalah tantangan kunci bagi perusahaan dan organisasi di seluruh dunia. Era digital ditandai oleh perubahan teknologi yang cepat, pergeseran dalam preferensi konsumen, serta kompetisi yang semakin ketat. Untuk tetap relevan, perusahaan harus beradaptasi dengan cepat dengan berinovasi dan mengikuti tren teknologi terbaru. Hal ini melibatkan transformasi digital yang komprehensif, termasuk investasi dalam sistem teknologi yang canggih, penggunaan data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, dan peningkatan pengalaman pelanggan secara online. Perusahaan juga harus aktif di media sosial dan platform online lainnya, serta memahami perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Selain itu, untuk mempertahankan relevansi, organisasi harus tetap terbuka terhadap perubahan, fleksibel dalam merespon pasar, dan siap untuk mengambil risiko yang terkendali dalam menciptakan peluang baru. Dengan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada pelanggan, perusahaan dapat menjaga relevansi mereka dalam era digital ini, terus berkembang, dan bersaing di pasar yang berubah dengan cepat. Dalam dunia yang semakin terhubung dan terdigitalisasi, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah kunci untuk mempertahankan relevansi jangka panjang. Mempertahankan relevansi dalam era digital adalah tantangan yang memaksa perusahaan untuk bertransformasi dan berinovasi secara terus-menerus. Era digital dicirikan oleh perubahan teknologi yang sangat cepat,
perubahan perilaku konsumen yang dinamis, dan kompetisi yang semakin ketat di pasar global. Untuk tetap relevan, perusahaan harus lebih dari sekadar mengikuti tren teknologi terbaru, mereka harus memimpin perubahan dan berada di depan kurva inovasi. Mempertahankan relevansi dalam era digital juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang data dan analitik. Perusahaan harus mampu mengumpulkan, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data secara efektif. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi peluang, merespons perubahan pasar, dan memberikan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan preferensi individu. Merespons perubahan pasar dan memberikan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan preferensi individu adalah dua elemen kunci dalam strategi bisnis yang berhasil dalam era digital yang dinamis ini. Perubahan pasar dapat terjadi dengan cepat, baik dalam hal tren konsumen, persaingan, atau teknologi baru. Perusahaan yang mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan ini memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Hal ini melibatkan transformasi digital yang komprehensif, termasuk investasi dalam sistem teknologi yang canggih, penggunaan data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, dan peningkatan pengalaman pelanggan secara online. Perusahaan juga harus aktif di media sosial dan platform online lainnya, serta memahami perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Selain itu, untuk mempertahankan relevansi, organisasi harus tetap terbuka terhadap perubahan, fleksibel dalam merespon pasar, dan siap untuk mengambil risiko yang terkendali dalam menciptakan peluang baru. Dengan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada pelanggan, perusahaan dapat menjaga relevansi mereka dalam era digital ini, terus berkembang, dan bersaing di pasar yang berubah dengan cepat. Dalam dunia yang semakin terhubung dan terdigitalisasi, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah kunci untuk mempertahankan relevansi jangka panjang. Mempertahankan relevansi dalam era digital adalah tantangan yang memaksa perusahaan untuk bertransformasi dan berinovasi secara terus-menerus. Era digital dicirikan oleh perubahan teknologi yang sangat cepat, perubahan perilaku konsumen yang dinamis, dan kompetisi yang semakin ketat di pasar global. Untuk tetap relevan, perusahaan harus lebih dari sekadar mengikuti tren teknologi terbaru, mereka harus memimpin perubahan dan berada di depan kurva inovasi. Mempertahankan relevansi dalam era digital juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang data dan analitik. Perusahaan harus mampu mengumpulkan, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data secara efektif. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi peluang, merespons perubahan pasar, dan memberikan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan preferensi individu. Merespons perubahan pasar dan memberikan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan preferensi individu adalah dua elemen kunci dalam strategi bisnis yang berhasil dalam era digital yang dinamis ini. Perubahan pasar dapat terjadi dengan cepat, baik dalam hal tren konsumen, persaingan, atau teknologi baru. Perusahaan yang mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan ini memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Dalam merespons perubahan pasar, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif. Ini memungkinkan mereka untuk memahami perubahan tren dan perilaku konsumen, sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi pemasaran, produk, atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selanjutnya, memberikan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan preferensi individu adalah cara untuk membangun kedekatan dengan pelanggan dan membangun loyalitas. Ini melibatkan personalisasi layanan, penggunaan rekomendasi berbasis data, dan respons yang cepat terhadap kebutuhan pelanggan.
Ketika pelanggan merasa dihargai dan mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan preferensi mereka, mereka lebih cenderung untuk tetap setia dan memberikan umpan balik positif. Merespons perubahan pasar dan memberikan pengalaman pelanggan yang disesuaikan adalah strategi yang saling terkait dan penting untuk menjaga relevansi dan daya saing bisnis dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Mampu memadukan data, teknologi, dan kesadaran terhadap pelanggan adalah kunci untuk menciptakan pengalaman yang positif dan memenangkan hati pelanggan di era digital ini. Selain itu, strategi pemasaran digital yang cerdas, kehadiran yang kuat di media sosial, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara online menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi. Perusahaan juga harus siap untuk melakukan transformasi budaya yang mendukung inovasi dan responsibilitas dalam menghadapi perubahan. Secara keseluruhan, mempertahankan relevansi dalam era digital bukan hanya tentang mengikuti tren, melainkan tentang menjadi penggerak perubahan, menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan berinteraksi dengan pelanggan dalam cara yang lebih personal dan efisien. Inilah yang membedakan perusahaan yang sukses dari yang lain dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan terdigitalisasi ini. Jadi, itulah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ingat untuk terus nonton video di channel ini dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.